Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sedulur Kicamania dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Depok, Bekasi, Banten dan sekitarnya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya Om. Nah, lama sekali kita tidak berjumpa, tidak ngobrol-ngobrol tentang burung kesayangan kita, burung murai batu teman-teman ya. Wah, ini skiller teman-teman. Dia sedang menikmati udara pagi, sedang nyantai-nyantai saja, bunyi-bunyi tipis saja Om. Dia ini habis diembun Om. Makanya burung itu harus sering diembun Om, untuk merelaksasikan, mengembalikan dia insting dia ke alam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa burung-burung di pagi hari pasti akan berbunyi riang ya teman-teman, akan gacor. Burung darah liar tuh kalau pagi-pagi itu pasti gacor Om. Jadi kenapa tidak kita terapkan seperti ini agar burung kita itu semakin rajin bunyi. Apalagi bu teman-teman yang biasanya burung itu cuma buat rumahan. Beda lagi kalau buat burung-burung lomba. Nah, burung lomba itu disesuaikan saja Om ya. Saya sering bilang kepada teman-teman sedulur kicauannya bahwa tolong untuk merawat burung itu sesuaikan dengan kebutuhan burungnya. Mandi, jemur, ekstra puding, sesuaikan dengan kebutuhan dia saja Om. Di alam liar pun seperti itu, burung-burung itu mencari makan itu sesuai kebutuhan. Kalau panas yang adem Om, kalau misalkan kedinginan ya nyari selimut. Enggak Om, kalau kedinginan pasti burung ini nyari tempat yang rindang, tempat yang benar-benar bisa menghalangi sedikitnya intensitas hujan turun ke kulitnya, jatuh ke tubuhnya, begitu. Nah, hari ini ada apa Om? Hari ini kita akan menjawab komentar atau menjawab pertanyaan dari teman-teman sedulur kicau mania. Dan apa itu pertanyaannya Om? Dan ini dia pertanyaannya. Selamat malam Bang, selamat malam Abang Lintong. Saya mau tanya rawatan membuat murai batu dubur putih. Punya saya telat emosi terus kalau digantang. Rawatan harian jangkrik 5 pagi 5 sore. Harian digelar dari pagi sampai sore. Istirahat H-1 mau gantang. Burungnya MH Om. Mohon solusinya Om. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Abang Lintong. Nama abangnya agak sedikit sulit kita memanggil panggilannya Om. Abang Litong ini. Abang Leto. Abang Litong. Kalau Leto itu nama band ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau lahiran tahun 90 pasti tahu namanya band Leto. Nah, syahdu sekali Om lagu-lagunya. Tapi kita bukan bahas lagu Om. Kita bahas tentang burung kesayangan kita murai batu. Jadi pertanyaannya Bang Lito ini, katanya burungnya itu telat emosinya ketika mau digantang. Rawatan hariannya jangkrik 5 pagi 5 sore, digelar. Istirahat cuma H-1 saja istirahatnya. Diistirahatkan, terus besok paginya dibawa lomba oleh Bang Lito ini. Dan ternyata burungnya telat emosi, telat panas katanya. Menurut saya pribadi atau mungkin teman-teman punya pandangan berbeda, burung-burung seperti ini cuma setting lapangan saja. Kalau setting lapangan belum maksimal maka emosinya akan sulit sekali untuk keluar. Sekarang kita main setting lapangannya saja dulu Om ya. Semoga ini menjadi referensi rawatan untuk kita semuanya. Nah, jadi menurut saya kalau misalkan burung yang telat emosi itu, telat panas, kalau teman-teman bilangnya itu, biasanya burung ini harus diablak dulu ketika digantangan. Ketika sampai di tempat lomba, nyari tempat yang sekiranya itu nyaman untuk kita berteduh, untuk burungnya diablak dulu. Jangan dulu beli tiket, untuk menahan diri dulu. Kalau burungnya sudah ada gestur atau suara yang sekiranya itu adalah suara emosi, tutup langsung kerodong, beli tiketnya. Kalau misalkan dilihat gestur tubuhnya belum ada emosi sama sekali, masih mending tunggu saja dulu, tahan dulu saja Om, sampai benar-benar burung ini menunjukkan bahwa burung ini sudah ada emosinya, sudah naik. Lah Om, bagaimana sih Om sebenarnya Om untuk melihat gestur tubuh burung kalau misalkan udah emosi atau tidak? Burung kalau udah emosi, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, ada yang belum. Biasanya burung ini kalau sudah emosi dia itu akan sedikit main materi di bawah. Main materi di bawah. Ada juga tidak sedikit juga burung yang cuma ngukluk di bawah, tapi beda kalau digantangan. Ada yang materian di bawah, di atas cuma ngukluk, banyak yang seperti itu. Itu kembali lagi ke owner dan burungnya yang paham karakter burungnya masing-masing. Tapi ini kita berbicara burung yang telat on, telat emosinya. Bisa coba diberikan ulet Hongkong seperti biasanya. Mungkin teman-teman sedulur kicauannya sudah tahu manfaat dari ulet Hongkong tersebut, pemanas instan.
pembangkit atau bisa disebut dengan mood food yang biasanya sering dipakai settingan oleh sedulur kicau mania. Ada yang cocok pakai ulet, ada juga yang tidak cocok dengan ulet. Nanti itu kita akan bahas lebih panjang lagi di lain video saja lah ya Om ya. Kalau ini nanti kelamaan, Om nanti ini dikasih video durasi 11 menit yang ditonton cuma 2 menit. Nggak apa-apa Om ya, yang penting kita semua ngopi Om. Apalagi burungnya Om Lito ini muda hutan MH. Kalau bener-bener real MH dari Medan, Sumatera, waduh udah tidak diragukan lagi. Kalau soal volume, materi biasanya aneh-aneh Om. Bener, kalau MH itu biasanya materinya aneh-aneh yang dia bawa dari hutan. Karena sebagian hidupnya sudah sering di hutan, insting alaminya, fighternya segala macam pasti terjaga. Cuma untuk merawat burung MH ini cuma untuk membiasakan dengan lingkungan baru, lingkungan manusia itu saja Om. Kalau MH soal materi, soal volume jangan ditanyakan lagi. Apalagi factor Om, burung di alam liar, burung MH pasti factornya luar biasa. Karena itu terbangun dari alam semesta yang membuat dia menjadi seperti itu. Nah, mengerikan. Apakah teman-teman punya MH benar-benar real ori hutan? Nah, kalau yang punya simpan Om, burung bagus itu Om. Burung muda hutan, ori Medan, ori Sumatera. Waduh, saya bangga sekali sama teman-teman yang ada di Medan. Waduh, terima kasih untuk Medan Horas pokoknya. Nah, burungnya Om Lito ini MH katanya. Wah, pokoknya buat teman-teman yang memiliki burung muda hutan original, ori Sumatera, pokoknya simpan dengan baik, itu burung bagus Om. Nah, alhamdulillahnya sekarang di era sekarang sudah banyak om-om kita, sedulur kicau mania, sedulur murai batu sudah bisa membreeding burung ini, mengembangbiakan burung ini. Jadi untuk sekarang tolonglah beli dari peternak saja untuk menjaga populasinya di alam liar, agar anak cucu kita bisa menikmati suara kicauannya di alam liar. Nah, kita singkirkan dulu soal muda hutan ini. Sekarang perawatan hariannya nih. Saya lihat tadi dari pertanyaannya itu istirahatnya H-1 saja. Jadi untuk Om Lito tolong diusahakan istirahatnya lebih panjang lagi sebelum dilombakan. H-3 lah, H-4 itu bagus untuk full, untuk mengembalikan tenaga dia, sisa-sisa tenaganya untuk dipulihkan kembali. Ini terlalu mepet kalau menurut saya, tapi tidak tahu kalau menurut pandangan teman-teman sedulur kicau mania. Tolong untuk dibantu sedulur kita di bawah dengan pengalamannya om-omnya masing-masing. Jangan pelit-pelit ilmu Om, bagi-bagilah sama sedulur kicau mania. Kalau burungnya di lapangan itu pada bagus kan seru kita nontonnya Om ya. Wah, tegang. Waduh, seru lah pokoknya teman-teman ya. Jadi tolong untuknya Om Lito ini burungnya itu cuma setting lapangan saja. Itu cuma rawatan harian. Istirahatnya dikondisikan lagi Om. Pokoknya burungnya sudah jos, sudah mau kerja saja udah syukur. Kalau telat panas itu cuma di lapangannya saja Om. Bisa dibantu dengan ulet, diablak dulu sebelum dibeli tiket. Kalau udah ada gestur dia menunjukkan suara yang sekiranya udah mengintimidasi, suara materi atau mungkin suara ngukruk juga. Kalau misalkan ada gestur tubuhnya mungkin pasti ketahuan Om, burung emosi mana yang belum itu pasti ketahuan. Teman-teman, segitu saja dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ada hal-hal positif, wawasan baru untuk kita semuanya. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat semuanya, hati-hati yang sedang bekerja. Semoga rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. See you in the next video. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.